pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di sini. Dan perkenalkan, nama saya Indah Novita Christine, saya pendamping PKH Kota Tangerang, khususnya di Kelurahan Penunggangan Utara. Seperti yang sudah diketahui Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian hari ini? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat, Indah. Sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanyakan sebelumnya apa sih manfaat dari memiliki jamban sehat? Manfaatnya Tidak bau. Ya, lingkungan kami bersih. oke. Terus air di sekitar juga tidak tercemar. Oke, jawabannya bagus banget, keren. Nah, kurang lebih seperti itu ya manfaatnya. Nah, ada tambahan lagi, kira-kira tuh manfaat apa yang kita dapatkan dengan memiliki jamban sehat itu tidak ada serangga ya, kurang lebih seperti tidak ada serangga kayak kecoa atau nggak tikus yang menyebabkan penyakit menular seperti diare, kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ibu. Nah, kita masuk ke materi. Materi kita selanjutnya itu adalah mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, materi kita selanjutnya adalah mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, Bapak Ibu sendiri kira-kira nih ada gak kesulitan menggunakan jamban sehat di lingkungannya? Kira-kira punya gak kesulitan? Ada. Apa tuh? Duit. Duit. Ini saya Duit. tuliskan di sini ya, duit. Ya. Oke, Terus lahan. lahan, tidak Karena ada kan lahan. rumahnya kecil ukurannya Bu Indah. Oke. Terus saya juga masih ngontrak. Oke, masih ngontrak. Oke, dari kendala-kendala tadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Seperti solusi kurang lebih seperti itu ya. Kendala tidak ada uang atau tidak ada duit, itu solusinya kita bisa ambil dengan mengikuti arisan jamban sehat. Arisan jamban sehat. Jadi setiap bulannya mungkin ketika dikocok arisannya, siapa yang dapat dia yang akan dibikinin jamban sehat. Kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu ya. Dan kalau misalkan tidak memiliki lahan yang luas, bisa menggunakan jamban umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah membuatkan jamban umum untuk di lingkungan yang agak padat, kurang lebih seperti itu ya, yang padat penduduknya. Nah, untuk yang ngontrak mungkin bisa digunakan solusi seperti yang kedua tadi ya, menggunakan jamban umum. Yang ngontrak kurang lebih seperti itu kan biasanya ada ya, untuk jamban umumnya. Nah, apabila ibu-ibu pada pakai jamban umum nih, itu diharapkan untuk tetap menjaga kebersihannya ya, dengan cara bergotong royong atau enggak kerja bakti, kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada kayak sekolah lah, ada piketnya dijadwalin. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengajukan bantuan jamban dari pemerintah pusat. Biasanya pemerintah pusat itu menyalurkan bantuan jamban itu melalui puskesmas dan desa. Nah, kalau melalui desa itu biasanya lewat forum musyawarah desa. Atau juga Bapak Ibu bisa menghubungi pendamping atau SDM Kesos lainnya seperti TKSK, PSM untuk mengajukan bantuan sosial jamban sehat. Nah, ibu-ibu sekalian, jamban sehat itu berguna untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak stunting.
hubungannya apa sih antara jamban sehat itu dengan stunting? Di sini saya akan jelaskan hubungan jamban sehat itu dengan penyakit stunting. Ialah kalau misalkan kita nih, maaf ya, BAB sembarangan, itu pasti kan akan mengakibatkan polusi udara. Bisa juga menyebabkan polusi air ya, sama pokoknya polusi lingkungan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari polusi tersebut itu kan biasanya ada serangga kayak lalat lah atau kecoa gitu yang nempel di kotoran kita. Nah, serangga tersebut itu membawa penyakit menular seperti diare. Diare inilah yang menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang sangat penting bagi pertumbuhan mereka. Jadi gitu ya Bu ya. Diare itu adalah penyakit yang dominan menyebabkan anak stunting, kan paling sering anak kecil ya yang terkena diare. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih, kira-kira rencana apa yang akan ibu-ibu lakukan terkait penggunaan jamban sehat ini ketika ibu-ibu nanti pulang ke rumah masing-masing? Saya akan kasih tahu ke anak-anak saya supaya tidak sembarangan buang air besar, terutama pada saat mereka main di pinggir kali, supaya tidak buang air besar di situ. Oke, cakep. Oke ibu-ibu, di sini saya ada kertas. Rencana-rencana tadi yang ibu-ibu sebutkan, mohon untuk dituliskan di kertas ini. Dan di sini juga ada tabel janji diri. Tolong jangan lupa untuk diisi. Ya. Oke ibu-ibu semua, kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk memanfaatkan jamban sehat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, seperti itu ya. Kenapa harus dimanfaatkan? Untuk mencegah stunting pada anak. Betul. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang mau mendapatkan jamban sehat ya, bantuan sosial jamban sehat, bisa menghubungi ke SDM Kesos seperti saya sebagai pendamping PKH, maupun ke PSM ataupun TKSK, bisa juga ke puskesmas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari kami itu akan membantu merujuk ke layanan atau fasilitas yang ibu-ibu butuhkan. Kurang lebih seperti itu ya ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kira-kira sudah cukup jelas ya. Nah, jadi untuk materi pemanfaatan jamban sehat itu sendiri itu sangat harus kita miliki ya, harus kita gunakan dengan baik. Setidaknya untuk jamban sehat yang umum harus ada di lingkungan kita. Kalau bisa sih jamban sehat yang pribadi ya, punya sendiri di rumah, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan memang pun lahannya tidak mencukupi atau tidak ada lahan, bisa nanti kita ajukan untuk pembuatan jamban umum. Seperti itu ya ibu-ibu. Oke. Dan tambahan lagi, jamban sehat sangat bermanfaat untuk mencegah stunting. Oke ibu-ibu, sekian materi dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, dan jangan lupa untuk materi hari ini dan tabel janji dirinya untuk segera diisi ya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekian dan terima kasih ya ibu-ibu. Selamat kembali ke rutinitas lainnya. Terima kasih.